Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang paling kenceng, mudah-mudahan rezekinya melimpah, badannya sehat, makin disayang mertua, makin dicintai pasangannya, anak-anaknya menjadi anak yang hafiz itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami hormati, Ketua FKAM, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Semua kru, tim yang mensukseskan acara ini, wabil khusus ibu-ibu, ya, tanpa kalian acara tidak selancar ini. Bahas pada kali ini apa temanya? Halo. Apa? Ya, kira temanya itu kelemahan setan bongso jin. Apa kelemahannya akan kita lanjutkan setelah cerita berikut ini. Jadi ceritanya gini ceritanya. Kira-kira kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya ditelepon sama bapak-bapak dari luar kota. Ustadz, bisa datang ke rumah? Insya Allah bisa. Ini saya lagi perjalanan ke Semarang. Anak saya lagi kesurupan di sekolahan, Ustadz. Aneh. Dimohon Ustadz, sore ini kalau bisa datang ke rumah. Kira-kira seperti itu, chatnya kira-kira kurang lebih. Kemudian saya datang ke sana, saya ngobrol sama anaknya, wawancara. Pak Damari kayak inilah terjadilah namanya ruqyah. Terjadi apa namanya? Ruqyah. Ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfik min kulli da'in yu'dik wa min syarri hasidin idza hasad, yang muntah-muntah malah emaknya. Yang muntah-muntah siapa? Emaknya. Yang reaksi siapa? Mak anake sing kon ruqyah malah reaksi, malah makne sing reaksi. Ada usut demi usut. Ini dengarkan para emak-emak. Terkadang anak kita itu sakit-sakitan. Ini tidak ada kaitannya dengan yang saya ceritakan tadi, tapi ini cuma tambahan dari saya. Atau anak kita malas belajar,
atau anak kita itu tidak taat sama kita, atau anak kita itu bantah sama kita. Pernah ada dibantah sama anaknya mak-mak? Pernah ada mak-mak? Nah, itu karena cara komunikasi kita yang kurang pas. Ini tidak ada kaitannya dengan yang pengalaman tadi, tapi ini masukan saja. Ternyata makanya bapak-bapak, saya pesan sama bapak-bapak, ini juga untuk saya sebenarnya. Mari kita saatnya bahagiakan mak. Kalau sudah mak-mak tidak bahagia, itu nanti masalahnya tambah rumit. Bener tidak mak-mak? Karena mak-mak kita wis stres, nak wis pusing tujuh keliling, nak wis mumet, nak wis bludrek, hawane karek apa? Puring. Nah, ini pengalaman banget nih. Hawane ada apa hawane? Seperti itu. Dan itu tidak bisa disalahkan mak-mak juga, tidak bisa disalahkan. Singkat cerita, setelah saya tak diagnosa, tak ajak ngobrol, ternyata emak ini punya kesedihan yang mendalam karena orang tuanya meninggal. Sedih boleh ya, sedih boleh enggak? Nangis boleh enggak? Ditinggalkan pasangan nangis boleh enggak? Yo nangis nak bapak-bapak seminggu tok. Bar 2 minggu lali kali jenenganku. Tergantung pasangan kita. Kalau pasangan kita baik, soleh, insya Allah nangis terus, move on. Tapi kalau pasangannya tidak baik, kira-kira alhamdulillah aman dari ucapan mak lampir saya. Makanya jadilah ibu-ibu yang baik. Nah, ternyata ibu ini psikolognya kena gara-gara bapaknya meninggal. Ingat bahwa yang namanya kematian itu kita tidak tahu. Saat ini kita taat, matinya dalam keadaan taat, amin Allahumma. Tapi ada di luar sana, di Israel, Israel ya, itu orangnya kelihatan baik, tapi ternyata mati busuk. Ada tentara-tentara Israel itu yang kejem-kejembin bunuh rakyat Palestina, busuk. Bapaknya dia itu kakeknya yang saya ruqyah. Kan tadi yang ruqyah anak laki-laki, yang reaksi siapa? Emaknya. Berarti kakeknya yang tak ruqyah itu ternyata dulu orang yang taat banget, soleh banget. Setelah ditinggal mati sama istrinya, grandmother, berarti grandmother dah. Nenek. Nak cara wong kampungku ya makwo. Setelah ditinggal mati sama nenek itu, akhirnya ini menjadi suami yang taat. Ketemu namanya istri muda. Makanya para kakek-kakek nak bojomu mati dhisik, aja golek istri muda. Ternyata istri mudanya ini sering main pelet, sering main macam-macam. Yang kakek-kakek ini tidak tak ceritakan orang mana ya, pokoknya orang luar kota saja gitu, orang luar kota. Nah tak sebutkan spesifik, malah orangnya lihat ini malah saya tidak enak, makanya tidak tak sebutkan. Istri muda ini sering melet, sering macam-macam, dan kakek ini takluk sehingga semua harta bendanya di perumahan elit di Semarang, elit penting di elit Semarang. Ini Rawosari itu guys. Di perumahan elit Semarang itu sampai rumahnya digadekan, mobilnya digadekan, sempat dibuat utang bank semuanya sama istri muda itu. Nah, Mbak ini yang saya anak perempuan ini sedih banget. Ayo, dulu bapak saya itu orang soleh, orang taat, gara-gara ketemu istri muda, akhirnya apa? Jadi tidak mau sholat, jadi senangnya utang bank dan lain-lain. Sampai rumah mobil semuanya sempat disita bank, Ustaz. Sekarang rumah mobil jadi rumah yang apa nama itu? Nak rebutan apa jenenge iki? Sengketa. Kalau rumah mobil sengketa tidak apa-apa, tapi nak tanah sengketa
Yang paling repot kalau anak sengketa gitu ya. Nah, singkat cerita, itu. Ternyata kesedihan ini mendalam. Yang paling disedihkan sama ibu ini, mother ini. Nah, tadi kan grandmother, ini mother itu. Itu kenapa? Kenapa ayah saya yang dulunya taat, ayah saya yang dulunya rajin ke masjid, setelah ketemu emak anyar ini, jadi ndak mau ke masjid ini. Makanya hati-hati ya. Hati-hati, jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan apa? Penampilan itu sering jangan tertipu dengan keglowingan. Keglowingan tak ngerti. Sampai kok kaya aku wong desa to. Nah, singkat ceritanya seperti itu. Akhirnya itulah yang reaksi. Inilah karena psikolognya kena. Akhirnya orang gampang kena gangguan jin. Makanya jangan pernah membuat keluarga kita itu psikolognya kena. Karena apa? Tekanan. Makanya paling berbahagia itu jadi anakku. Bahagia tak mas? Mas, bahagia tak jadi anakku? Jangan nganti keren ini, bahagia. Minta kalau mau ayat Quran maksudnya ini dulu. Kok tahu tuh kan ini? Saya cerita. Jadi anak apa bahagia lah. Alhamdulillah. Ya bahagia. Kenapa bahagia Pak? Diberi kebebasan selama itu dalam ketaatan dan manfaat dari masa depan. Kayak sekolah itu lebih tekan gitu. Jadi kita bisa memilih diri kita sendiri dan apa yang kita inginkan di masa depan. Selama itu bermanfaat bagi diri yang pribadi, terkhususnya dan untuk orang tua, dan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi umat Islam. Bermanfaat. Maca Quran sih tuh ya. Mantap. Tak ngombe sik mesti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardh wa la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul 'azim. Artinya. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Barakallahu. Siap. Kira-kira pengen tidak punya anak yang bisa berani tampil di depan? Mau tidak? Mau bapak-bapak mau? Tak kasih resepnya. Keluar tema tidak apa-apa ya. Yang penting bermanfaat. Dulu ketika saya lihat orang yang hafiz Quran, terutama anak-anak yang hafiz Quran, tampil di panggung, saya kan ikut jamaah kayak ibu bapak gitu, duduk itu. Saya lihat, saya panteng terus. Sambil di hati saya nangis, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok yang tampil di depan yang baca Quran itu adalah anak-anak saya. Jadi praktekan itu, sering datang ke majelis-majelis Al-Quran, atau kalau ada hafiz cilik, mungkin lihat di TV di RCTI atau apa kalau Ramadan biasanya gitu ya, Indosiar atau apa itu, lihat aja di TV itu, sambil panteng terus sambil nangis, ya Allah, mudah-mudahan besok yang di TV itu yang baca Al-Quran itu adalah keluarga saya, adalah anak-anak saya. Itu dulu yang saya lakukan dan saya nangis, akhirnya Allah kabulkan. Makanya kalau pengen doa dikabulkan, doanya sambil ojo lamcing, ngerti lamcing enggak? Salam langsung pelencing, enggak 15 gitu ya.
Nah, kembali kepada tema ya. Itu tadi iklan ya. Bahwa orang yang gampang diganggu jin, sampai kenapa orang diganggu jin sampai jin itu tidak takut sama kita? Karena stres kita, karena psikolog kita, sehingga jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Maka jangan sampai anak kita itu kena psikolognya. Saya ngomong sama Iqbal itu kelas SD dulu cuma 3 tahun toh. 3 tahun, habis itu mohon maaf, SD itu cuma 3 bulan. 3 bulan baru kita terus liburnya 3 tahun. Ini jadi pendakwah itu dulu SD cuma 3 bulan, baru liburnya berapa? 3 tahun. 3 tahun libur aku bingung ikut piye to cah iki. Akhirnya cuma tak cek kegiatan saya. Saya dakwah ke sana kemari, ngajar ke sana, udah tak cek. Kalau pas di jalan, ini Pak Bu, ingat ketika Nabi Muhammad menasihati sahabat siapa yang diboncengin onta itu, yang muda itu? Anas bin Malik kalau tidak salah ya. Jadi nasihat yang paling mengena itu bukan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, orang masuk. Kadang-kadang diajak jalan-jalan naik motor. Sampai di Bang Jupedrungan saya ngomong sama Iqbal waktu itu masih kecil biar kita. Mas, kamu tahu enggak itu yang kerja bangunan itu? Ini bukan berarti saya mau merendahkan orang yang kerja bangunan, bukan. Lagi motivasi anak saya. Tahu kan? Itu kerja seperti itu rekoso apa pena? Ya rekoso. Nah, kira-kira bayarannya piro? Ini bukan bermaksud untuk merendahkan, tidak. Cuma ngajak berpikir dengan dialog anak. Yo paling pol tuh Mas itu antara 100 sampai 150 lah kalau tukang itu. Bener enggak yang kerja bangunan? Terus di mata manusia, ini bukan berarti saya pengen merendahkan, bukan. Saya ngomong sama anak saya. Kira-kira di mata manusia yang kerja bangunan tukang karo Pak itu terhormat atau biasa-biasa? Gimana? Masya Allah. Supaya kita ganggu-ganggu. Terus saya ngomong, kalau kamu pengen hidupnya enak, kamu harus berilmu. Kamu harus apa? Berilmu, ngaji, ngapal Quran, mondok. Nanti dengan ilmu itu akan dimuliakan oleh Allah. Dan itu aja. Nanti ketika tidur Bu, ketika tidur saya itu pulang kadang-kadang kalau pas dia tidak tak ajak, itu kan pulang jam 11, jam 12 malam, itu sudah anak 5 itu sudah tidik kayak gereh gitu. Tak ambung sisi-sisi, tak cium. Maaf, Abah belum bisa menjagamu, belum bisa menemanimu, bimbing kamu, tapi tak doakan nanti kamu jadi anak soleh yang bisa meneruskan dakwah apa. Itu sambil dia tidur, alam bawah sadarnya tak kamu kayak gitu. Terus nah gitu ya, kira-kira seperti itu. Kalau pengen anak bisa apa? Bisa hafal Quran dan bisa meneruskan perjuangan dakwah kita. Kembali kepada departemen kesetanan gitu ya. Karena kita tadi bahas tentang setan gitu. Yang pertama, jangan sampai buat anak kita stres. Saya tidak mengajari anak untuk malas belajar, bukan. Tapi kalau di tempat belajarnya, tempat sekolahnya, saya tidak menyebutkan sekolah manapun ya, kok tidak membuat kamu happy, tidak membuat kamu semakin maju, tidak membuat kamu bahagia, justru membuat kamu beban, jangan dipaksakan. Oh, kasar banget. Makanya kadang-kadang dia, aku udah berangkat dulu ya, tak popo. Sepenting gue sholat, ngaji, baca Quran, berbakti ketika orang tua, membantu sesama. Insya Allah nanti dimuliakan oleh Allah. Jadi kadang-kadang anak saya itu sekolah seminggu peng telu, kadang peng loro, kadang peng papat. Nah, karena pemahaman saya ya, ini boleh tidak sepakat. Kalau ada suatu pelajaran pendidikan kok membuat anak malas sekolah, nah, ini mungkin ada sesuatu. Secara psikolognya, mungkin gurunya menjenuhkan, mungkin. Misalnya pembicara itu monoton, dalil terus. Kira-kira jangan bosan enggak kira-kira? Bosan enggak Bu? Tapi kadang-kadang berbicara berdiri, senyum, lihat kayak gini, jangan lihat seneng enggak? Halo, aku ngomongnya bahasa Indonesia, saudara paham ya? Nah, makanya
menurut pendapat saya, tapi tidak boleh, para kepala-kepala sekolah, para guru-guru, marilah menjadi kepala sekolah yang menyenangkan, menjadi guru yang menyenangkan, sehingga anak didik kita ketika berangkat sekolah itu langsung, saya mau sekolah, happy gitu. Dan ini sudah saya mulai di kelas saya membuka kelas public speaking itu, sampai diliburke tidak mau dia. Sampai diliburke tidak mau. Sampai sudah ditutup itu masih aja tidak mau pada keluar gitu. Bahkan ketika saya ngomong, murid-muridku besok pagi bawa makanan masing-masing. Wah, ada yang bawa tempe, tahu, ada yang bawa sate onto gitu. Tapi udah ngono sih gitu. Makanan sampai full. Nah, makanya kalau seorang guru, seorang ustadz itu menyenangkan, wah rezekinya itu berlimpah. Tapi kalau seorang guru, seorang ustadz kok membuat anak didiknya takut, ya wes rezekimu ya pas-pasan semono kuwi. Makanya saya mengajak kepada para kepala sekolah dan guru-guru, mari menjadi guru, menjadi kepala sekolah yang menyenangkan. Bagaimana kurikulum di sekolah kita itu kurikulum yang menyenangkan, sehingga anak tidak stres, sehingga anak itu nak libur gak, nak iso sekolah seminggu kayak pengolu, nah iso karena seneng. Jadi ketika orang lihat kita seneng, berarti kita tanda-tanda keberkahan itu akan selalu mengalir. Saya atas izin Allah, saya tuh tidak punya mobil sampai sekarang, alhamdulillah. Tapi kemana-mana bisa naik mobil, punya supir pribadi, tapi tak bayar. Supirku hari ini nih Pak. Kemarin Pak Teddy yang lebih lemu, besok ganti lagi. Jadi saya punya supir pribadi banyak sekali tanpa bayar. Karena apa Pak? Karena apa? Aku menyenangkan bagimu. Aku adalah ustadzmu yang ramah lingkungan. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada jin. Tadi disebutkan bahwa orang yang paling ditakuti jin, kelemahan jin itu ketika ketemu siapa? Ketemu orang-orang yang soleh. Ketemu siapa? Makanya kalau jangan pengen ditakuti jin, bariki jenengan gede soleh kabeh. Ya. Karena jin takutnya hanya dengan siapa? Orang-orang yang soleh. Kelemahan jin dan setan, yakni maksudnya setan bangsa jin, yakni takut kepada orang-orang yang soleh. Hal ini juga tertulis dalam suatu ayat Al-Quran yang tadi dibaca Iqbal, surat Al-Hijr ayat 39-40. Tadi sudah dibaca Iqbal. Ahli tafsir mengungkapkan ayat tersebut menjelaskan bahwa jin dan setan dapat menguasai manusia karena dosa-dosanya yang dilakukan. Namun ketika manusia itu berbuat baik dan beramal soleh, maka jin dan setan akan takut kemudian meninggalkan manusia itu. Jadi kalau kita pengen ditakuti setan, apa? Ora usah topo pendem, kemudian poso ngrowot, apa meneh? Poso ngebleng, poso mutih, ora usah. Tapi cukuplah kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Cukuplah kita menjadi orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Cukuplah kita menjadi orang yang baik, banyak beramal soleh. Insya Allah atas izin Allah, jin itu akan takut kepada kita. Siap? Gampang bu angel kira-kira? Gampang ucapannya tapi angel jangan. Gampang ucapannya, gampang lako. Karena ucapan adalah, nanti kalau jangan ngomong gampang ucapannya angel lakonane, angel tenan. Karena secara otomatis alam bawah sadar dia langsung ngomong angel. Yo memang angel, yo angel tenan. Makanya selalu ucapkanlah yang baik. Gampang lakonane, gampang ucapane gampang. Kita menjadi orang yang taat gampang enggak? Gampang. Murah enggak? Nah, kalau kita pengen ditakuti setan, cukuplah menjadi orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, orang yang ditakuti setan adalah orang yang kayak Umar bin Khattab. Apa Umar bin Khattab? Kepribadiannya bagaimana? Selama itu di jalur yang benar,
selama itu di atas jalan Allah dan Rasulnya, sapa wae tak lalap. Ngerti tak? Tak lalap ki ngerti tak? Tidak, tak lalap. Tabrak. Jadi selama itu di jalan Allah, di jalur yang benar, siapa yang menghalangi? Ketika Umar mau hijrah, piye kata Umar? Gimana? Wahai kaum Quraisy, saya bentar lagi mau hijrah nih ke Madinah. Yang kira-kira yang berani menghalangi saya siapa? Nak pingin bojomu jadi rondo, anakmu jadi yatim, ketemu aku ning sebelah bukit kono, gelut jotos-jotosan. Nah, dan itu ketika kita berani mengatakan seperti itu, jin itu takut. Makanya saya sering ngandani anakku, jangan pernah takut sama setan bangsa jin. Jadi ning ngarep omahku ana macem-macem. Ana sing diwerohi genderuwo, ana sing diwerohi pocong, diwerohi. Aku metu jam 1, jam 2, jam 3 ora diwerohi apa-apa. Mbah tak delok inti to ning ndi done. Ngetok tak goprok watu sisan ora wani. Ya, jangan sedikit pun kita takut kepada selain. Misalnya kita berperang, kita mati membela agama Allah, syahid. Kalau menang kita akan mulia. Selama kita di jalur yang benar, bismillah, tidak usah takut sama sekali. Siap? Nah, itu Umar seperti itu. Kalau pengen ditakuti jin, setan bangsa jin maksudnya, itu tidak usah takut. Nah, no penampakan langsung gak kearit. Nanti penampakan biasanya nanti, nengki gak kearit pak. Ngetok dikapake pak. Baco. Ternyata kontrol hidup mesti nitok bi. Urusan polisi pak. Ojo langsung dibaco. Nah ternyata jumlah wong kontrol hidup ngerjain dhewe pak. Wah awakmu urusan polisi keluarga lah terus. Tapi ternyata memang bener-bener setan. Baco. Bener-bener setan loh pak. Atau batu. Ya tidak usah takut ya. Karena saya sudah diancam dukun-dukun santet itu berkali-kali. Alhamdulillah atas izin Allah sampai sekarang juga masih sehat. Alhamdulillah, tidak usah takut. Yang nomor 3, yang pertama tadi yang ditakuti setan siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Ketika ketemu orang soleh, orang taat, orang yang berani karena kebenaran, setan bangsa jin itu langsung lari terbirit. Yang nomor 3, setan itu tidak akan pernah menyerupai wajahnya Rasulullah, tidak bisa. Makanya kalau kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah itu asli, karena setan tidak bisa. Nah terus caranya Ustaz, kita gali, kita belajar bagaimana bentuk fisik Nabi sesuai dengan hadis dan kitab-kitab para ulama. Oh Rasulullah itu rambutnya seperti ini, Rasulullah itu matanya seperti ini, Rasulullah yang mulia itu tubuhnya seperti ini, Rasulullah yang mulia itu dadanya seperti ini. Ada enggak kitabnya? Ada. Kalau kita sudah belajar tentang kepribadian Rasulullah dan fisiknya Rasulullah, kemudian kita mimpi sesuai dengan kitab para ulama tersebut, itu insya Allah Rasulullah asli, bukan setan. Karena setan tidak bisa atau takut kalau dia mewujudkan diri menyerupai Rasulullah. Makanya perbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi ketemu Nabi. Pernah ketemu Nabi belum? Pernah berjumpa dengan Nabi? Pernah ziarah makam Nabi? Mau ziarah makam Nabi? Besok Maret tanggal 16 bersama saya gitu ya. Kita akan ziarah ke makam Nabi ya. Tanggal 16 Maret gratis, yang bayari suami jenengan masing-masing gitu ya. Tanggal 16 Maret 2024 insya Allah saya kesana lagi, insya atas izin. Berarti kalau saya belum berangkat ya, berarti Allah belum mengizinkan. Tapi saya sudah niat, ya Allah saya ingin ziarah makam Nabi yang ketiga kali besok tanggal 16 Maret 2024. Yang keberapa kali Pak? 3 kali. Berarti jenengan juga bisa, insya. Karena barang siapa yang berziarah ke makam Nabi di waktu meninggal sama dengan
setelah Nabi meninggal sama dengan berziarah kepada Nabi di saat Nabi masih hidup. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ketika kita mau masuk raudhah, kita baca sholawat sambil antriannya itu panjang banget sampai muter kayak ini saking banyaknya. Karena sekarang ke raudhah itu semakin dibatasi. Makanya kumpung cik nom cik sehat gini ndang rono nak rarono nak wis tuwa, ya Allah perjuangannya luar biasa. Itu seneng baru mau masuk pintunya terus assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Udah air mata ini menetes, ya Allah. Nikmatnya ya Allah. Di sini di kuburan ini ada jasad orang yang paling mulia di dunia. Barang siapa yang ziarah ke makam Nabi setelah beliau wafat sama dengan berziarah kepada Nabi di saat sebagaimana di saat Nabi masih hidup. Nah, yang selanjutnya, setan tidak bisa, dia lemah, tidak bisa melewati batas langit. Kalau surat Ar-Rahman apa? Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Jadi tanpa izin Allah tidak akan ada makhluk yang bisa menembus langit, tidak bisa. Termasuk setan tidak bisa. Makanya kalau ada orang kesurupan, aku setan ampuh iso nembus langit, aku rasa ngomong dobol. Saya pernah ketemu, sudah pernah tak ceritakan, saya pernah ketemu pawang mudan minta diruqyah. Ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim langsung ini, Ustaz, aku kuat Ustaz, umurku wis tuwa Ustaz, gue aja macam-macam karo aku Ustaz. Aku ngomongin itu, yo kue kuat, tapi aku nak sekali jotos kue bisa langsung kelenger. Tak dengki. Tenang, yo wis kowe kuat, aku lemah yo. Kowe kuat, aku. Karena menurut keyakinan saya yang kuat hanya nak kowe ngasih meni kuat, rasakno pukulanku. Tengen kuburan, kiwa rumah sakit aku. Langsung bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Jadi kuat, nggih alun-alun wis kelarang. Padahal kata dia apa? Ustadz, saya kalau nyinggir ke udan waktu dia masih sadar, aku nak nyinggir ke mendung Ustadz, cuma tak sedot entok. Mendung peteng ini pindah ning kono. Tapi tak jotos pisan langsung kelenger. Kenapa? Karena saya punya keyakinan yang kuat hanya, makanya tanamkan keyakinan bahwa yang kuat hanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang kuat. Nak ngomong ini kuat, langsung saya punya keyakinan yang kuat hanya Allah. Gini, rasa kayak kowe pilih kuburan apa rumah sakit. Langsung akhirnya atas izin Allah, ya jangan dipukul terus. Orang itu tak pukul, kita ajar. Akhirnya metu Pak. Ngomong, "Cik niku, aku metu ora apa-apa, tapi aku tetap kudu njogo wong iki terus." Rento aku. Gitu ya. Tidak bisa langit. Terus yang nomor 5, setan sangat lemah sekali, tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Gelas air minum yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Apalagi ceret yang ditutup dengan nama Allah. Jendela yang ditutup dengan baca Bismillah. Pintu tutup dengan baca Bismillah. Kemudian air minum yang ditutup dengan baca Bismillah. Setan bangsa jin tidak ada kekuatan sama sekali. Berarti wong arek topo pendem sehebat apapun, gitu. Arek iso mabur, iso ngilang, iso apa meneh, Pak? Iso salto ning dhuwur langit, gitu. Tapi kalau sudah dengan ayat Bismillah kalah dia. Tapi syaratnya di hati kita itu apa? Yakin bahwa la haula wala quwata
illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin ditelepon sama jamaah saya. Anaknya itu nangis. Anaknya baru segini kira-kira. Kurang lebih segini. Nangis terus 2 hari ini nangis marah-marah. Setiap ibu bapaknya dipukulin, tidak bisa tidur. Saya pusing tapi anakku ini saya sampai tidak tidur. Saya udah siang kerja Ustaz, tak datangi. Diruqyah atas izin Allah 15 menit tidur dia. Setannya kemana? Setannya kemana? Kabur. Jadi konsep melawan setan bangsa jin adalah nak wedi ojo wani-wani, nak wani nak wedi ojo, nak wani siap siap ngopengi dipanen gendruwo lho iki. Siap ra? Melayu. Padahal gendruwo mbok tak tok lho melayu deh. Yang nomor 6 terakhir pol 6 tok gitu. Yang terakhir takluk kepada Nabi Sulaiman. Jin dan setan adalah makhluk yang takluk kepada Nabi Sulaiman. Seperti diketahui salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan sehingga mereka bangsa bisa bekerja atas perintah Nabi Sulaiman. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintah kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan menyelam, dan setan yang lain yang terikat dan terbelenggu. Jadi setan-setan itu macam-macam Pak. Wujudnya macam-macam. Karena saya dulu waktu kecil masih bisa melihat setan. Jangan pernah lihat setan enggak? Enggak tahu. Saya dulu waktu kecil bisa lihat setan. Wujudnya ada yang seksi. Tenan ra ngapusi. Jadi dulu waktu kecil situ saya tuh adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ke masjid tidak, Pak. Golek apa? Golek peleme tangga sing do tiba. Karena waktu dulu saya kelaparan ya. Jadi umur 2 tahun bapak saya sudah meninggal, ibu saya cuma bakul brambang gitu. Jadi untuk makan sehari aja kekurangan, makanya ngger subuh aku wis nggoto. Jadi saya tuh Mas, bah mungkin cilik barita wis iso nggoto bar subuh. Golek pakan dewi. Ketika saya ngambil mangga tetangga itu kan di bawah mangga itu pas adzan subuh. Saya ngambil mangga kan gelap kan. Di kampung saya kan masih hutan. Di bawah pohon mangga itu ada orang jongkok seperti ini, sambil dingklok ini, rambutnya panjang segini, tapi tidak pakai jilbab dia. Mungkin belum ngaji neng parkiran dakwah mungkin itu. Tak deketi, tak kira, mohon maaf, tak kira itu ini ono anak-anak gue kruntil kok malah ngising ini saya gitu. Tak kira ki ono tanggoku nggih lagi buang air besar di, tak deketi Pak. Tak deketi itu langsung pas di depan saya langsung dengan matanya mencorong terus lari. Habis itu tidak pernah berani apa ngambil mangga tetangga saya. Wis kapok aku saya. Jadi kental-kental ngene mbiyen pernah mati setan juga mbiyen. Karena dulu tidak tahu ilmunya gitu. Jadi sering di depan rumah saya itu tiap malam tuh kadang ada kereta kencana. Jadi saya tinggal di rumah saya sampai sekarang itu masih di tengah hutan Pak. Nah dapat saya takkan Mas Tri kalau Adit kalau Rizal sing plani ngono. Jadi kalau malam itu memang gelap gulita. Kalau malam itu ya, itu dulu waktu saya kecil itu cuma alang-alang banyak, kadang babi-babi hutan itu masih masuk ke rumah kadang-kadang. Makanya angker banget. Nah, pas ngarep omahku ki jalan rayane setan. Soalnya apa? Alteri Soekarno Hattane setan gitu. Di situ. Padahal ada kereta kencana macam-macam. Mungkin waktu kuwi apa Susana nggih main film ning kono mungkin ya. Itu seperti itu aneh-aneh kayak gitu.
Dan itu hampir tiap malam. Di belakang rumah saya tuh pering-peringan, ono gendruwo, ono macam-macam gitu. Jadi sering saya dilihat kayak gitu. Dan saya takut. Semakin takut, semakin apa? Dilihatin. Tapi saya bisa merawati atau diwarai. Mungkin orang aku sengaja iki saya merawati karena aku kabur sih gitu. Makanya saya setiap tidur sampai sekarang itu punya 2 senjata. Yang pertama senjata yang tumpul alias tongkat. Yang kedua senjata yang tajam alias apa? Sampai sekarang. Kalau pas aku tidur kok ada yang kepala naik mau masuk pintu ini tuh, kira-kira tak pakai? Pentung sih Pak. Aja langsung dikek no. Ternyata tongkone dhewe. Jadi saya sampai sekarang kalau tidur bawa berapa senjata? 2 senjata. Senjata tumpul alias tongkat. Yang kedua senjata kanggo jogo-jogo. Nano setan bangsa jin karo setan bangsa menung macam-macam, awas. Karena masuk rumah kita berarti ngejak apa Pak? Ngejak gendut. Ojo dijar guys, monggo tan. Jadi siapkan. Nah, kenapa senjata itu disiapkan? Kalau dulu ketika Khalid bin Walid, ketika ada pohon yang disembah, kemudian sama Khalid itu ditebang, set. Ternyata di situ keluar jin perempuan, rambutnya acak-acakan, itu kelihatan, langsung sama Khalid bin Walid tebang kepalanya, set, mati. Habis itu pohon itu sudah tidak disembah lagi. Makanya jangan pernah takut kepada setan. Nah, jenengan pengen diwedeni setan, syaratnya apa? Ojo wedi karo setan. Tapi kadang bapak-bapak ambek setan ra wedi, tapi ambek bojone wedi kadang. Bener, Pak? Ayo setan. Bojone kae jadi gelek kok setan jadi. Makanya Bu, janganlah jangan cerewet seperti saya. Jadilah ibu-ibu yang lemah lembut kayak apa? Kayak pelayan Indomaret, monggo Pak, badhe ngersake nopo. Padahal cuma tuku piro? Es krim siji tok. Tuku apa? Tuku apa Pak? Tuku air mineral siji tok wis. Monggo Pak badhe ngersake napa? Pulsane nggih napa mboten? Nah kadang bojone bapak-bapak ning kene iki tiket 1.000 malah kok semedok ki piye to Pak? Naudzubillahi min. Jadi bersyukurlah. Kalau hari ini belum cukup, berarti besok akan dicukupi oleh, selama kita masih hidup, selama kita masih mau berjuang, kita masih berusaha, rezeki kita itu tidak akan pernah tertukar. Nah anak tertukar ono ning sinetron gitu ya. Tapi nak rezeki tertukar tidak ada. Karena yang menjadi rezeki saya tidak akan pernah jenengan makan. Rezeki ini kemarin di kantor itu ada nasi. Nasi ki wong do nolak kabeh, Pak. Padahal nasi ayam ki do nolak kabeh, ki pitok do nolak kabeh. Terus aku teko. Pak Yai mangan. Ya pas kebetulan mang arek golek mangan kok ono nasi ini. Memang ternyata ini rezeki saya. Jadi memang jatah rezeki saya. Ndelah ditawake wong pira wae ya ora do. Ndelah aku pas ngeleh dan ya iki pas cocok iki. Mungkin pas ayam bakar sisan itu no sambelisan oh, cocok itu. Makanya jangan pernah khawatir masalah rezeki. Jangan pernah takut dengan jangan pernah takut sama pasang. Jangan pernah takut sama istri, jangan pernah takut sama suami. Tapi sayangilah istrimu, hormatilah suamimu. Kira-kira fair enggak ini? Cukup ada pertanyaan enggak? Cukup atau ada pertanyaan? Kok meneng wae kita takon di bahasa Indonesia kok durang mudeng gitu. Cukup pada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak nanti tak ceritain nih. Ada cerita lagi. Ngajine wis nabi aku iki suwante kowe. Saya diundang sama teman saya. Ustaz, nanti malam ngopi. Aku langsung oke ya. Jam 10 malam saya diculik sama teman saya. Aku doa. Kamu bi kalimatin hitamati min syarri ma khalaq. Ya Allah, kalau memang teman saya ini niat buruk sama saya, halangi dia ya untuk ketemu saya dan lindungi saya. Pokoknya apapun kejadian Pak, terutama di malam hari, jangan lupa kalau keluar minta berdoa kepada saya itu. Ustaz, bukan nanti malam ngopi ya? Iya, karena
teman saya ini saya tidak percaya 100% nak dia orang baik, setengah-setengah. Makanya saya, ya Allah, kalau memang dia ada niat buruk kepada saya, mau berbuat jahat kepada saya, ya Allah, lindungi saya ya Allah, persulit dia untuk ketemu saya ya Allah. Tapi kalau dia niatnya baik, permudah. Bener Pak, ketika saya naik mobil mewah dia, mobilnya mewah ya, itu dia nyetiri saya langsung dredeg ini ya, pusing apa? Nopo kowe? Demit ning awakku ora jenengan wedi ta. Gara-gara apa tadi? Berdoa. Minta perlindungan kepada a'udzu bikalimatillahi tammati min bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Itu nyetiri saya Pak, redeg. Kempringet ya. Kowe ngopo kempringet? Demit sing nggon awakku tak wedi karo awakmu ta. Ada yang takut sama saya enggak? Ini ada yang mulai takut sama saya enggak? Atau benci gitu ya, Rabar? Berarti awakmu non demit ya berarti. Langsung tak eksekusi ning ngene berarti. Biasanya gas-gas sing muni gas-gas ku sing tak. Makanya jangan pernah benci sama saya. Kalau jangan benci sama saya berarti ono apa nih? Kecuali nak aku tang jenengan rung nyarutang mundur terus lagi benci wajar. Nah, aku ranti utang kalau jenengan jebade benci atau pernah jiko barangnya jenengan, nah itu benci ono wajari sithik gitu. Tapi kalau tidak ada salah apa-apa tiba-tiba benci. Wah, aku nak sing isi Abu Iqbal iki jengkel loh, guyon terus. Biasanya nonton demite biasanya gitu. Pak menangi dewi gitu ya. Ada yang tanyakan enggak kira-kira? Kalau enggak cukup loh ya. Apa? Ceritanya mau ya, tanya apa nih? Akhirnya dia nyetiri sama saya, ngopi kita berenam. Ternyata temennya tuh tidak benar semuanya. Didatangkan satu wanita cantik beja. Ini kejadian baru kemarin-kemarin. Makanya aku berlindung. Ya Allah, kalau dia niat jelek sama saya, lindungi saya. Wanita cantik itu ngerayu-ngerayu saya, Ustadz, dekat sini Ustadz. Ah, maksud lo aku gitu. Akhirnya terus ternyata ini wanita yang tidak benar, mau tobat dia, minta dibimbing, tapi dia sudah pakai ijab. Mantan wanita yang tidak benar, minta dibimbing. Terus saya ngomong, ini harusnya ini pasukanmu kayak di ruqyah kabeh gitu, akeh demite kabeh gitu. Saya ruqyah jam berapa itu? Jam 2 malam sampai jam 3 saya ruqyah. Ternyata memang demit kabeh. Jadi wong-wong sing banyak maksiat, banyak dosa itu tinggone apa? Demit. Apalagi dia bangga dengan maksiat dan dosanya, itu jelas demit ora temo siji biasanya. Makanya nak jenengan diparani wanita cantik, Pak, bengi-bengi ojo seneng, Pak. Aku bengi bar diparani wong ayu ojo seneng. Sebab ning jerone napa tadi? Maksud jenengan mau bermesraan dengan demit. Tidak mau. Malah itu malah guyoni aku, petat. Tidak. Sekali tidak tetap tidak. Tapi kalian harus tak ruqyah malam ini juga, tak ruqyah. Bos, kembali. Bungkus kebalik. Nah, untuk bilang min, jadi tidak boleh ada pikiran-pikiran negatif, tidak boleh ada kata-kata negatif. Kalau jelek ya ngomong tidak. Kalau kita ngomong wah, ini dibungkus mayan yo, wah setan langsung masuk, cocok bro, langsung ngomong. Dia nggoda sama saya, Ustadz masuk cuma sama Umi terus, lah maksudmu? Kowe nak ngomong terus kuwi lambemu lambe prewangan tak cuwekrik nggo ruqyah. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang menawari kejelekan-kejelekan langsung apa tegesi, Pak. Kalau tidak tegesi, wah setannya masuk. Tat iki anu ra. Yo, ra. Sekali tidak tetap tidak. Itu ya. Cukup? Nah, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.